Polres Mandailing Natal melaksanakan operasi anti narkotika Toba Polres yang dimulai tanggal 2 Februari 2022 hingga 22 Februari 2022 berhasil mengamankan 11 orang tersangka bandar dan pengedar narkotika golongan satu jenis ganja dan sabu. 11 tersangka tersebut berstatus baru sebagai pengedar dan bandar yang diamankan di tempat berbeda. Kapolres Madinah AKBP H. Muhammad Reja Cas, Sik MH dan Konversi Vers mengatakan dari 11 tersangka itu dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni target operasi, TO, non-TO, dan TO lokasi. Sasaran TO kita berhasil mengungkap 4 tersangka, non-TO melebihi target. Dari 3 kita berhasil mengamankan 5 tersangka, TO lokasi diamankan 2 tersangka. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Samapol, para pejabat utama Polres, Pak Kasat Narkoba, Kasat Mapta, dan akan mulai tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari tahun 2022 ya, kemarin. Jadi kemarin sudah berakhir, tadi malam tepatnya sudah berakhir operasi anti Toba tahun 2022. Dan hari ini kita rilis hasil dari pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Satres Narkoba dalam rangka operasi antik Toba tahun 2022. Sebagai berikut. Ini ada 3 kategori, yaitu yang pertama adalah TO orang, operasi orang dengan target sebanyak 4, kita berhasil mengungkap 100%. 4 kasus terungkap dengan 4 tersangka. Kemudian untuk TO lokasi, ini ada 2 target, kita juga berhasil mengungkap 100% dengan jumlah 2 kasus dan 2 tersangka. Sedangkan untuk yang non-TO dari target 3 kita melebihi ya. Kami Satres Narkoba dapat melaksanakan melebihi dari target yang 3 tadi dengan persentase yaitu 133%. Ini kasusnya 4 yang diungkap dengan jumlah tersangkanya 5 orang ya. Dari 3 target tadi dapat diungkap 4, jadi melebihi 1 kasus. Hasil pengungkapan dari target sebanyak 9 kasus dapat kami ungkap sebanyak 10 kasus dengan jumlah tersangka 11 orang. Persentasenya ada 111% ya. Jadi ini sudah over prestasi ya. Jadi untuk Satres Narkoba sudah melebihi dari target. Kemudian jumlah barang bukti ini secara total itu totalnya untuk barang bukti ganja itu sebanyak 15,3 kilo ya, 15,4 kilogram ganja. Kemudian untuk sabu totalnya adalah 6,96 gram. Ya, jadi saya ulangi kembali, jadi total jumlah barang bukti berupa ganja itu 15,4 kg. Sedangkan untuk sabunya sebanyak 6,96 gram. Sini bahwa penemuan ladang ganja ini hari Jumat pada tanggal 18 Februari tahun 2022. Sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. TKP-nya ini di pegunungan Tor Mangompang, Desa Pardomuan, Kecamatan Panjabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Ada 1 tersangka dengan inisial S dengan barang buktinya yaitu 10.000 batang pohon ganja yang berusia 6 bulan atau siap panen. Disisihkan sebanyak 30 batang untuk sebagai barang bukti ya. Ini bisa kita saksikan di sini. Yang lainnya kita musnahkan ya. Yang lainnya langsung dimusnahkan di
TKP, ya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ini semua baru ketahuan, baru kita tangkap. Tidak ada yang mengulangi perbuatannya. Yang lain? Komandan, Ya. tadi saya dengar dari komandan ada satu. Baik, jadi diperkirakan masih ada, dan ini kami berkomitmen untuk tetap melakukan penindakan ya apabila kita temukan lagi diduga masih ada ya. Ini terus kami lakukan penyisiran, penyelidikan, apabila ditemukan maka penindakannya tetap sama seperti apa yang sudah kita lakukan sekarang ya. Dan lagi, komandan. Ya, secara non formal kita ngobrol-ngobrol di Forkopimda, dari Pemda akan melaksanakan program-program untuk alih lahan. Kalau tidak salah begitu. Jadi secara formalnya. Namun ini pun tetap kita dorong Pemda untuk direalisasikan program tersebut, untuk segera direalisasikan gitu. Sekali lagi, kebetulan ada di sini Pak Waka. Kalau bisa saya mendapat jawaban dari Pak Waka ini. Baik dari BNN Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan dari kita Sat Narkoba dalam hal ini Polres Madura Natal, tidak henti dan tidak mengenal capek. Bahkan sudah bekerja sama dengan rekan-rekan TNI. Waktu itu sudah kita gempur bersama. Kita lakukan seolah-olah kita latihan bergerilya, padahal target operasi adalah ladang ganja di Panyamoni, dan hasil cukup memuaskan. Pemerintah daerah sendiri sudah lama merealisasikan itu. Dulu sudah pernah memberikan bantuan bibit-bibit dan dana untuk mengalih fungsikan supaya masyarakat itu tidak menanam ganja. Diberikan bibit berupa kopi, karet dan lain sebagainya. Namun kembali lagi SDM masyarakat kita di sana. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat sana, namun ini adalah tanggung jawab kita untuk bagaimana SDM saudara-saudara kita khususnya di Panyambungan Timur itu nantinya bisa merubah dan bisa kita rubah, sehingga ke depan bisa mengalih fungsikan dari tanaman ganja ke tanaman yang produktif, sepertinya karet, kopi dan lain sebagainya. Itu. Memang itu adalah risiko, tugas dan tanggung jawab kami ya, demi keselamatan rakyat, demi bangsa dan negara, harta benda bahkan nyawa pun siap kami korbankan demi keselamatan rakyat, keamanan negara. Demikian. Cukup ya. Oke. Akan ada calon-calon. Kami himbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran pidana khususnya narkoba. Ya, jangan meniru apa yang telah dilakukan dari 11 tersangka tersebut, dan tentunya kami pun berharap peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat, karena ini bukan hanya tugas dari Polri, namun juga perlu peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah daerah, TNI, kemudian juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, termasuk juga media. Ini kami butuh peran serta aktifnya untuk sama-sama kita mencegah penyakit masyarakat khususnya narkoba di Bumi Korab 9 Kabupaten Madura Natal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Seperti perintah pimpinan, itulah tugas kita sebagai aparat penegak hukum. Suka duka kita lalui bersama tim. Kekompakan itu adalah hal yang utama Pak. Itulah untuk pemberantasan narkoba di Mandailing Natal. Pak, itulah ancaman kepada kita. Namanya kita membasmi narkotika. Seperti kejadian kemarin, yang mana personil kita sedang melirik ganja, kendaraan kita dibakar.
itulah salah satu contoh pengabdian kita kepada masyarakat. Tentu orang narkoba akan melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap persoalan yang terbakarnya. Ya itu kan kita usut tuntas Pak. Iya. Itu kan kita usut tuntas. Mudah-mudahan perkembangan 1-2 minggu ke depan kita akan kembali kepada media Pak. Kalau keluhan dari anggota, persoalan-persoalan waktu penangkapan ada kira-kira, Komandan? Kalau keluhan mungkin tidak ada Pak, mungkin hanya jarak tempuh aja yang jauh. Karena daerahnya pegunungan. Dan kita harus menaik sekitar berjalan kaki sekitar lebih 5 jam perjalanan menuju lokasi. Oke, terima kasih Komandan atensinya. Ya, ya Pak. Ya. Jangan lupa subscribe Malintang Pos.